dari parents dari TKK, SDK, SMPK, SMKK tentu saja, lalu kemudian ada juga dari sekolah-sekolah yang lain, ada dari SD Negeri 2 Rukti Harjo, SD Negeri 2 Tanjung Harapan Lampung Tengah, lalu juga ada dari TK BPK Penabur Bogor, ada dari SMP Cahaya Bangsa School Metro, ada dari SMAK 2, SD 7 Kendari, SD Fransiskus 2, SMA Immanuel, MI Perwanida, TK Al Ikhlas, dan juga dari SD Negeri Sukarame. Senang sekali kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di tempat ini menandakan kepedulian kita terhadap perkembangan anak-anak kita. Temanya sangat relate sekali pastinya ya Bapak Ibu. Biasanya di ruang konseling, anak-anak yang datang itu mengeluhkan, Mem Heni saya mengalami penurunan konsentrasi begitu. Jadi sulit untuk bisa konsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu orang tua juga datang ke ruang konseling menyampaikan bahwa Mem Heni anak saya pegang gadget terus. Anak saya sulit sekali diminta untuk belajar. Nah, ini apakah menjadi tanda-tanda brain rot gitu ya? Kita nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebelum membuka kegiatan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan berdoa secara Kristiani. Bapak Ibu dengan agama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Saya persilahkan kepada Ibu Gertrudisyanda. Terima kasih, Bu Heni. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk bertemu secara online pada hari ini. Tuhan, jadikanlah parenting ini menjadi penuh berkat, dipenuhi sukacita, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Galang yang akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan anak-anak kami. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang tuntun Pak Galang untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan baik. Berkati juga jaringan dan semua yang terlibat Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Regi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Kepala SMAK BPK Penabur Bandar Lampung kepada Ibu Dian Pujiastuti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mem Heni. Selamat pagi Papa Mama semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini, kami sungguh amat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kami bisa melakukan parenting secara online. Dan ini adalah parenting yang terbuka untuk umum. Kami bersyukur untuk itu karena ini bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Kepada papa mama semua yang bergabung pada kegiatan hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Kami meyakini bahwa menjadi orang tua kita harus terus-menerus belajar. Dan pagi hari ini bersama-sama dengan kita bergabung narasumber kita yang luar biasa, Bapak Galang Lutfianto, dan bersama beliau kita akan menimba ilmu supaya kendi-kendi hati kita, kendi-kendi pikiran kita ini terisi dan kita menjadi semakin terbekali untuk terus melangkah sebagai orang tua dengan optimisme yang luar biasa. Berkaitan dengan itu, terima kasih kepada Pak Galang, terima kasih yang sebesar-besarnya tentu untuk waktu yang diberikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa nih, gitu ya, yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh Pak Galang. Dan ini sungguh suatu penghargaan yang besar, yang luar biasa bagi kami,
karena Bapak pada kesempatan yang baik ini bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi dan juga menyapa kami para orang tua. Papa Mama yang saya kasihi, eh, mari kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Pak Galang dan tentu dengan optimisme yang luar biasa kita akan terus ya melangkah melanjutkan dinamika perjalanan hidup kita sebagai orang tua tentu dengan penuh sukacita. Selamat mengikuti webinar ini, parenting ini. Saya yakin kita akan semakin eh, optimis ya melangkah bersama dengan anak-anak kita untuk membimbing mereka sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih untuk kesempatan yang baik Pak Galang dan Papa Mama. Tuhan berkati. Terima kasih Budian untuk sapaannya pagi hari ini. Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk di sesi dokumentasi pengambilan foto. Saya persilakan kepada Miss Arta. Selamat pagi Bapak Ibu, dimohon untuk membuka kameranya. Oke, oke, saya mulai dengan layar satu. Silakan senyum Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke, Mem ini sudah selesai. Baik, terima kasih Miss Arta. Bapak Ibu, kita sudah sampai di bagian yang pastinya paling kita tunggu-tunggu. Mohon izin saya akan menampilkan CV dari Bapak Galang Lufitianto. Bapak Ibu, bersyukur sekali pagi hari ini kita eh, ditemani oleh Bapak Galang Lufitianto. Beliau adalah tokoh yang tidak perlu diragukan lagi kompetensinya. Dr. Galang Lufitianto adalah asosiat profesor yang memiliki ketertarikan besar terhadap tingkat kesadaran dalam perilaku manusia, khususnya dalam konteks organisasi. Setelah menyelesaikan gelar magisternya dalam bidang psikologi industri dan organisasi dari Universitas Gadjah Mada Indonesia, beliau melanjutkan minatnya dalam penelitian di bidang kognitif neuroscience dan meraih gelar PhD. Beliau melanjutkan fokus penelitiannya tersebut selama masa postdoktoralnya di Departemen Neurologi Langhorne School of Medicine, New York University, dan kemudian menjabat sebagai visiting scholar pada Departemen Neurologi Kognitif di Beth Israel Deaconess Medical Center yang berafiliasi dengan Harvard Medical School. Saat ini, beliau bekerja di Departemen Psikologi Wenzhou Ken University yang berlokasi di Wenzhou, China. Dr. Lufitianto adalah anggota aktif dari Association of Scientific Studies of Consciousness Interdisciplinary Corruptions Research Network dan Asosiasi Psikometri Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Redaksi untuk jurnal psikologi The Indonesian Journal of Psychology. Wow, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi tidak perlu lagi diragukan kompetensinya. Selamat pagi, Bapak Galang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Heni. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak. Bagaimana nih, Pak, untuk tema hari ini? Sudah siap ya, Pak? Selama kurang lebih 1 jam, kita akan bersama-sama untuk mendampingi orang tua yang sudah hadir.
Ya, kepada Pak Galang kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia. Ini salam saya. Lokasi ini saya sedang di Cina gitu ya, karena tadi sudah disebutkan oleh Mbak Heni ya, moderator, bahwa saat ini saya eh, pindah afiliasi ya. Dulu pernah saya mengisi di sini juga, afiliasi saya masih di UGM, tapi saat ini saya sudah pindah ke negara Cina. Nah, nanti saya akan cerita komparasi ya, dan juga mengapa kemudian saya terinspirasi untuk mengangkat topik brain rot gitu ya. Nah, tapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada SMAK Penabur Bandar Lampung ya yang sudah menginisiasi acara ini. Jujur, ketika saya menuliskan konten brain rot di Instagram saya, itu banyak yang bertanya gitu ya, banyak yang bertanya. Ternyata antusiasmenya sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan beberapa juga diskusi, ada yang minta Zoom individual gitu ya. Ya kalau pas saya kenal sih saya biasanya oke ya. Apa namanya? Ada yang konsultasi dan lain sebagainya. Rata-rata memang kemudian menyiratkan kekhawatiran ya, bahwa ini kira-kira anak saya atau malah saya ini kena brain rot nggak ya Prof ya gitu ya. Oke, jadi ada satu hal yang menarik ya, yang kalau saya coba komparasi dari kondisi mahasiswa saya di universitas saya sekarang ini di Unjokin University dengan dulu ketika saya masih mengajar di UGM. Jadi mungkin prolog dulu. Di Wonjokin University ini adalah universitas Amerika yang ada di Cina gitu ya. Jadi ada tiga universitas asing atau universitas internasional di Cina. Salah satunya di tempat saya itu ya. Nah, universitas kami ini biasanya memang mahasiswa itu mahasiswa yang ekonominya berada ya. Dan mereka tuh rata-rata itu memang setelah lulus S1 itu pasti kuliah S2 di luar negeri. Dan nggak main-main, targetnya itu Harvard lah, Cambridge lah, Oxford lah, pokoknya universitas-universitas yang bagi kita itu kayak ya ampun, universitas kok tinggi banget gitu ya. Dan memang kemudian mereka juga meng-hire beberapa profesor yang memang sudah punya pengalaman untuk baik itu studi atau mengajar di universitas-universitas terdepan di dunia itu ya. Cuma problemnya adalah mahasiswa kami ini bukan mahasiswa yang terpilih gitu ya, secara kemampuan akademik ya. Jadi kalau mahasiswa yang memang benar-benar pinter itu biasanya masuk ke Tsinghua Uni, itu adalah universitasnya Prof. Stella ya, wamen kita ya, atau Peking University. Jadi universitas kami ini universitas swasta yang kalau bisa saya katakan itu yang benar-benar apa ya, yang benar-benar mampu untuk masuk ke universitas di luar negeri dengan usaha sendiri itu nggak lebih dari 50% gitu ya. Jadi 50%-nya itu benar-benar harus dibimbing oleh para profesor. Makanya di sini kemudian rasio profesor dengan mahasiswa tidak tinggi. Jadi kalau kami mengajar di kelas itu maksimal 20 orang. Ya. Tapi kita benar-benar harus paham tuh siswa itu seperti apa, perkembangan psikologisnya seperti apa. Jadi bayangannya kayak saya balik kayak dulu ketika saya mengajar di apa namanya, ketika saya jadi siswa di SMA atau di SMP gitu ya, yang kelasnya lebih kecil, dan kelasnya itu di kelas itu saya kayak guru itu mengenali saya, mengenali nama saya gitu ya. Dan agak beda kalau di lingkungan kampus ya, apalagi dulu ketika saya di UGM itu harus mengajar 200 mahasiswa. Kadang-kadang saya bimbingan akademik itu sekitar 40 mahasiswa, sehingga bagi saya aja untuk menghafal nama itu agak susah. Nah, kalau di sini tuh memang kemudian profesor itu memang kemudian dianggap sebagai orang tuanya anak-anak gitu ya. Jadi bahkan orang tua itu benar-benar nitip nitip ke profesor gitu ya. Ada beberapa cerita menarik ya, misalkan kayak orang tua yang apa namanya, yang menyekolahkan anaknya di tempat kami ini memang rata-rata dari menengah ekonomi menengah ke atas. Tapi ada juga mereka-mereka yang misalkan punya punya sawah besar gitu ya. Terus kemudian ketika panen itu mereka bawa hasil panennya ke kampus. Jadi saya kadang tuh dapat jagung, dapat apel, jadi enak gitu. Jadi kayak dan itu kalau di sini budayanya itu adalah budaya apa? Budaya kita apa ya? Kayak sesama orang tua, dan mereka ini benar-benar menitipkan anaknya ke para profesor di kampus.
ya. Dan meskipun ini adalah orang asing ya, yang 10% itu dosen warlock ya, warga lokal ya. Dan kita ini kan karena orang apa ekspatriat itu biasanya kita bilang sama mahasiswa itu bilang kalau panggil nama saya Pak, panggil aja nama langsung misalkan Galang gitu ya. Kalau di Amerika, di Australia kan sudah biasa ya. Tapi si mahasiswa itu selalu bilang, ya bagaimana mungkin kami memanggil kamu dengan nama ya. Karena kalian itu udah aku anggap sebagai orang tua gitu ya. Nah, kan nggak mungkin kita panggil orang tua kok pakai nama doang. Nah, ini adalah salah satu filosofi yang saya pelajari di sini. Nah, dalam kesempatan itu saya juga jadi bisa melihat perkembangan anak ya. Ada satu hal yang berbeda gini ya. Meskipun dulu ketika saya mengajar di UGM itu kan mahasiswanya sudah terpilih ya. Jadi inputnya aja udah memang pinter gitu ya. Katakanlah kalau misalkan kasarannya kalau nggak perlu saya ajarin tuh mahasiswa itu pasti akan tetap pinter gitu ya. Kecuali kalau memang terbebani oleh hal yang lainnya. Nah beda dengan mahasiswa di sini. Kalau nggak dibimbing tuh nggak bisa gitu ya. Nah sehingga memang kemudian ekstra kerjaan buat saya. Jadi kayak jadi dosen tuh harus benar-benar yang harus challenge diri saya gimana cara saya menjadi seorang dosen yang baik. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Saya melihat ada meskipun ya input di sini mahasiswa-mahasiswa itu kurang dibandingkan dengan dulu ketika saya mengajar di UGM. Tapi kalau mereka tuh luar biasa melakukan lompatan-lompatan prestasi yang luar biasa. Dari yang dulu nggak pernah baca jurnal jadi bisa publikasi di jurnal. Itu kan benar-benar lompatan yang luar biasa. Dan di sini tuh skripsi itu hanya waktunya 6 bulan. Kalau 6 bulan skripsi nggak selesai, dia di DO. Jadi kayak benar-benar apa namanya se strict itu dan dosen para profesor tuh biasanya memang bertemu dengan mahasiswa setiap minggu. Kita pembimbingan gitu ya. Dan membimbing itu nggak hanya membimbing akademik tapi juga non akademik juga. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Saya agak agak kaget kok dari nggak tahu jadi punya lompatan prestasi. Ternyata ada satu hal yang saya lihat adalah mereka ini di Cina, ini kan beberapa sosial media dilarang ya, Facebook dilarang, Instagram dilarang, YouTube dilarang. Mereka memang punya sosial medianya sendiri. Mereka bahkan TikTok itu kan sebenarnya aslinya dari Cina ya. Tetapi TikToknya Indonesia, TikToknya internasional itu beda dengan TikTok kita di ban. Nah, jadi TikTok internasional, TikToknya di Indonesia tuh di ban di Cina. Kita harus pakai TikTok sendiri dan semua informasi itu dikurasi oleh pemerintah. Jadi kemudian mahasiswa di sini terpapar dengan konten-konten yang sudah dikurasi, tidak asal konten gitu ya. Dan kalau saya coba lihat TikTok mereka itu sangat-sangat edukatif gitu ya. Nah, beda dengan di Indonesia adalah sosial medianya tuh isinya itu apa ya, kalau dalam bahasa sekarang itu agak-agak receh gitu ya, cuma orang joget-joget, orang gini ya, memang kadang-kadang menyenangkan gitu ya, tapi kalau kita scrolling setengah jam isinya cuma orang joget-joget, kita dapat apa gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya bilang kemungkinan yang membuat Cina itu maju adalah bukan karena sebenarnya bukan karena mereka itu pintar-pintar banget enggak, tapi karena kurang terdistraksi gitu ya. Jadi tidak banyak terdistraksi sebenarnya di Cina, sedangkan di Indonesia ini banyak sekali distraksi. Jadi entah itu sosial media lah, entah itu apalah, itu tuh jadi yang harusnya dia bisa fokus menjadi terdistraksi. Akhirnya itu akan mempengaruhi psikologis dia. Terus kemudian kita munculkan ada krisis namanya quarter life crisis itu. Quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis itu adalah krisis ketika kita 25 tahunan gitu ya, yang kita merasa depresi karena teman-teman seusia kita itu sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah menikah, sudah punya anak. Sementara kita mungkin masih belum di fase itu. Nah, artinya itu kan adalah sebuah konflik yang terjadi karena kita terpapar pada sosial media. Nah, ini tidak terjadi di Cina. Nah, ini apa namanya? Jadi ini yang kemudian saya lihat ini kayaknya brain rot deh. Ini ada sesuatu nih yang salah, ada sesuatu yang salah di dunia digital sana yang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Dan juga nggak
enggak apa namanya, enggak kalah yang bikin saya juga nyesek itu kadang-kadang ketika melihat di Instagram di Indonesia itu banyak banget berita-berita itu yang kayak di apa ya, kayak di blunder gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa sih? Ini kenapa sih ini ribut tentang masalah ini berkali-kali padahal masalah ini sebenarnya harusnya selesai dalam waktu sehari. Kenapa kemudian dibus terus gitu ya. Nah, ini yang kemudian mendasari kenapa saya kemudian tertarik dengan fenomena brain rot ini. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk apa namanya present ini ya. Nanti saya akan bagikan Bapak Ibu untuk file presentasi ini. Oke, jadi sebenarnya brain rot itu apa sih? Jadi brain rot itu adalah penurunan kapasitas kognitif ya, yang terjadi karena kita screen time yang berlebihan, apalagi ketika kita apa namanya mendapatkan informasi ini dari media sosial, dari sumber-sumber online yang tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Bentar. Ini sudah, oh kok nggak bisa ya sebentar. Nah, udah gede ya. Oke. Baik. Nah, sebenarnya apa sih istilah brain rot itu? Jadi brain rot itu sebenarnya istilah baru Bapak Ibu. Jadi itu tuh baru muncul di Oxford Dictionary sekitar 2-3 tahunan yang lalu gitu ya. Dan ini memang belum dianggap sebagai sebuah simptom yang klinis. Misalkan ini belum ada dalam misalkan kalau di psikologi itu DSM-5 itu belum ada gitu ya. Tetapi potensi permasalahannya itu sudah cukup nyata karena sebenarnya sudah banyak penelitian yang melihat efek dari keterpaparan seseorang di gadget itu dari sisi psikologis, fisik, dan juga dari sisi neuroscience gitu ya. Nah, jadi ini ya brain rot adalah penurunan kemampuan berpikir atau mental seseorang karena terlalu sering mengonsumsi konten yang dianggap ringan, tidak bermanfaat, dan tidak menantang. Jadi sebenarnya gini, bukan berarti kemudian kita tuh nggak boleh mengakses konten digital. Tetapi permasalahannya adalah konten digital saat ini, apalagi di sosial media, itu sudah diatur gimana caranya agar tidak memberikan informasi yang dalam. Ya, bahkan kalau saya dengar beberapa teman saya yang konten kreator, mereka yang apa namanya, yang social media expertise, dia bilang informasi itu jangan terlalu berat gitu ya. Kalau misalkan bikin posting itu jangan sampai lebih dari 4 halaman gitu ya. Kalau bisa ada joget-jogetnya, kalau bisa ada musik-musiknya gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 4 halaman dikasih tanda apa biar orang itu tetap baca. Jadi kayak tanpa disadari orang-orang yang bekerja di bidang sosial media itu memang sudah merancang agar orang-orang itu tuh terbiasa mengakses informasi-informasi yang terlalu ringan. Padahal otak kita tuh butuh asupan-asupan informasi yang kompleks. Jadi contoh misalkan kita makan ya, kita makan kalau asal makan aja kan bisa ya. Tapi kalau kita pengen sehat ya kita melihat nutrisi pada makanan kita, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Nah, si si konten digital ini kayak seperti kayak permen gitu ya. Jadi kayak dikasih permen terus ya akhirnya kita jadi apa namanya kondisi emosinya nggak seimbang gitu ya. Nah, tadi ya bahwa brain rot itu apa namanya adalah sebuah istilah populer gitu ya, yang memang belum muncul sebagai sindrom atau simptom-simptom medis atau psikologis, tetapi kalau beberapa psikolog-psikolog yang saya ajak ngobrol itu mengatakan bahwa em, apa namanya ada kemungkinan kedepannya ini akan menjadi hal yang serius gitu ya. Nah, apa sih gejala brain rot ya dari pengalaman pengguna? Yang pertama adalah doom scrolling. Jadi doom itu kan sesuatu yang buruk ya. Doom scrolling itu kebiasaan terus-menerus scrolling dan membaca berita negatif. Nah, jadi kadang-kadang kita itu tergoda ya untuk membaca berita-berita itu yang isinya konflik gitu ya. Misalkan apa perselingkuhan, perceraian artis, terus apa ada perang apa konflik apa itu tuh kita itu kayak seneng banget tanpa disadari ya seneng banget mengakses informasi seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomong tentang arsitektur otak manusia, kita ini sangat peka dengan berita-berita negatif. Kita ini sangat peka dengan hal-hal negatif.
Jadi contoh gini, misalkan saya minta Anda untuk mengingat tentang teman Anda gitu ya. Kalau diingatin tentang coba sebutkan 2 keburukan dia, oh gampang banget kita untuk bilang. Tapi kalau kebaikan dia apa ya gitu ya. Dan kita juga kadang itu sering misalkan membenci seseorang karena satu kesalahan yang kecil. Padahal sebenarnya kebaikannya banyak. Cuma kita hanya fokus pada satu hal yang negatif. Nah, kenapa kemudian kita menjadi teradiksi pada hal yang negatif? Karena memang otak kita itu memang dirancang seperti itu. Karena zaman dulu ini kan kita kan apa namanya ketika kita mengingat nenek moyang kita itu kan yang hidup di zaman prasejarah gitu ya, kan mereka berhadapan dengan predator ya, misalnya dinosaurus itu ya, sehingga yang ada dalam otak mereka itu adalah mereka harus bertahan hidup nih, harus fight or flight gitu ya. Kalau sekarang kan manusia kan ada di puncak tertinggi piramida makanan ya. Kalau zaman dulu tuh manusia tuh ada di tengah-tengah, bisa jadi ada terancam oleh spesies yang lain, sehingga memang bagian otak kita yang mengolah informasi negatif itu sangat-sangat peka. Kita tuh sangat sangat bisa ketakutan atau khawatir untuk hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Contoh misalkan ada benda yang besar kita takut, ada benda yang nggak terlihat bisa bergerak dengan cepat kita takut, gitu ya. Ada suara yang memaksakan telinga kita juga takut. Nah, jadi ada banyak ketakutan-ketakutan yang secara genetis itu diturunkan ya dari generasi ke generasi. Nah, kemudian yang kedua adalah spending hours on screen. Nah, ini juga kemudian ketika kita menghabiskan banyak waktu dalam apa namanya untuk melihat screen, baik itu di gadget, laptop atau TV, itu juga apa namanya juga berbahaya. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu berbahaya. Kemudian juga ada kegelisahan ya kalau kita itu jauh dari HP kita gitu ya. Kesannya itu kalau aduh kayak hidup saya itu kayak aduh penuh dengan kecemasan gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kan kita melihat kebutuhan primer itu kan apa? Makan, tempat, papan, pangan, sandang. Kalau sekarang papan, pangan, sandang, kuota. Jadi kalau nggak ada kuota internet itu pada bingung. Kalau misalkan ditanya di sana ada wifi-nya apa enggak, itu pasti ditanya seperti itu. Seakan-akan itu penting banget itu ya. Kalau nggak connect itu orang bilang FOMO itu ya. Nah, kemudian keempat adalah kemampuan yang menurun untuk kita fokus pada aktivitas yang bermakna. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan melihat konten-konten yang receh tadi. Sehingga otak kita itu hanya terbiasa melihat konten yang pendek, yang receh, nggak bermakna. Sehingga ketika kita disuruh untuk mikir sesuatu yang lebih dalam lagi, kita jadi nggak terbiasa. Nah, ini kemudian otak ini kan juga sebenarnya bekerjanya gini, kita ini entah kita akan bilang jaringan otak itu akan semakin menguat kalau kita melakukan aktivitas tersebut secara berulang-ulang gitu ya. Misalnya kalau kita suka dalam mengambil keputusan, bagian otak kita yang bertugas untuk mengambil keputusan itu akan semakin kuat sehingga kita akan semakin ahli di situ. Nah, kalau yang kita lakukan sebaliknya, maka jaringan otak itu lama kelamaan akan inaktif ya. Nah, makanya kemudian dia jadi agak susah untuk mengambil keputusan atau mengolah informasi yang kompleks karena dia terbiasa untuk mengelola informasi yang receh gitu ya. Nah, kemudian brain rot ini juga ada yang bilang sebagai efek dari content overload. Jadi terlalu banyak informasi. Ya, misalkan kita juga lihat ya misalkan di sosial media di Instagram. Ini kebetulan saya nggak langganan TikTok ya, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di TikTok. Tapi kayaknya lebih heboh lagi ketimbang Instagram ya. Dan saya untung sih nggak terlalu butuh TikTok, jadi kalau nggak ada TikTok ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi untung tidak masuk ke dalam adiksi TikTok gitu ya. Nah, cuma saya bayangkan gini, Instagram aja menurut saya konten overload-nya udah banyak. Jadi misalnya kita di Instagram tuh kan melihat informasinya banyak, kemudian ada musik, ada warna, ada joget-joget, ada konten-konten mungkin yang nggak senonoh, itu tuh kayak banyak banget gitu ya untuk kita bisa olah. Dan kadang-kadang kalau kita bicara tentang remaja, remaja ini kan memang kemampuan mengolah informasinya luar biasa bagus ya. Cuma permasalahannya adalah mereka itu masih belum punya values, masih belum punya kontrol. Jadi kayak mobil itu cuma pedal gas doang, remnya itu masih belum matang gitu ya. Sehingga apa-apa dilalap gitu ya. Beda mungkin dengan eh, mereka yang lebih matang ya, usia yang lebih matang. Orang itu tuh
terbiasa untuk mengakses informasi-informasi yang pendek ya dan kurang bermakna. Nah, apa dampak dari konten overload ini? Apa dampak dari informasi yang terlalu banyak ini? Yang pertama adalah keterlibatan yang menurun. Jadi intinya adalah otak akan kewalahan kalau ada informasi yang banyak gitu ya. Ya sama halnya kalau misalkan Anda itu kenyang gitu ya. Anda udah kenyang melihat makanan yang enak itu udah nggak selera lagi kan. Nah, misalkan Anda misalkan gini, mungkin kita sebagai orang tua misalkan bilang kepada anak kita, kamu kalau pas jam makan siang jangan ngemil dulu. Nanti takutnya kalau kita ngemil, pas jam makan siang kita udah nggak lapar, malah jadi nggak makan makanan yang bergizi. Nah, ini sama dengan konten overload ini. Kalau kita terlalu overload dengan informasi, ini kita jadi nggak bisa punya space untuk mengolah informasi yang lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah produktivitas yang menurun. Jadi nanti ada satu hal dalam layar itu ya, namanya Blu-ray ya, cahaya biru itu yang itu bisa membuat kita jadi tidak produktif, nanti akan saya bahas. Nah, kemudian juga ada dampak negatif kepada kesehatan mental. Jadi konten overload itu juga kadang-kadang ada informasi yang meskipun kayak nggak terlalu bermanfaat itu tuh, tapi kayak kalau kamu nggak tahu tuh kayak aduh gimana sih gitu ya. Saya ini kemarin ketika ngobrol sama teman itu ada yang nanya, Lang kamu udah lihat belum videonya Luna Maya nikah? Hah? Oh nikah, aku bilang gitu. Nah jadi kayak itu kayak udah jadi berita besar di Indonesia kayaknya ya. Nah jadi kayaknya bahkan kamu tuh meskipun nggak tinggal di Indonesia tuh harusnya update dengan informasi seperti itu. Oh iya, nah terus ketika saya lihat ya saya lebih tertarik pada dekorasi mantenannya sih sebenarnya ketimbang beberapa macam gosip-gosip yang berkembang. Saya malah baru tahu ternyata ini tuh udah suaminya Syahrini. Ah, ya ampun, apalagi ini ya. Jadi kayak terlalu banyak informasi yang saya terlewat, tapi saya juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi bayangkan untuk beberapa remaja yang kalau FOMO itu, aduh, kayak sudah menurunkan martabat mereka gitu ya. Nah, ini kita juga harus melihat apa namanya fenomena itu. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan kita kok rela mengalami konten overload ini? Pertama adalah ada instant gratification on social media. Jadi kayak media itu tadi punya algoritma untuk apa namanya pertama menampilkan konten-konten yang sesuai dengan diri kita. Jadi ada AI di situ ya yang jadi kalau saya scrolling Instagram sama Mbak Heni, scrolling Instagram kan isinya beda. Karena hobi saya sama hobinya Mbak 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 Heni beda. Dan Instagram itu tahu apa yang membuat saya senang, sehingga ketika kemudian saya ngecek konten di Instagram itu saya akan mendapatkan kebahagiaan karena nih seneng nih apa namanya konten-kontennya pas nih dengan saya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah digital addiction. Jadi kecanduan digital. Jadi ya karena hal itu, karena kita merasa bahwa oh ini sosial media ini benar-benar ngertiin saya gitu ya. Bisa jadi teman saya ketika saya kesepian gitu ya. Jadinya kita teradiksi. Dan digital addiction itu mempengaruhi bagian otak yang sama ketika kita teradiksi narkoba, kita teradiksi pornografi. Jadi makanya kemudian orang-orang yang adiksi terhadap sesuatu itu akan sangat mudah untuk teradiksi pada hal yang lain juga. Kenapa? Karena bagian otak yang mengelola adiksi itu sama. Meskipun objeknya berbeda, tapi bagian otaknya sama. Cuma tinggal ganti objek aja mereka sama-sama bisa teradiksi. Dan orang-orang yang teradiksi ini biasanya agak susah untuk lepas dari hal yang membuat dia adiksi tadi ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah excessive screen time. Jadi waktu layar yang berlebihan itu membuat kita itu kayak terlalu banyak informasi gitu. Kita tuh kayak kemudian terbiasa dalam lingkungan yang terlalu banyak stimulasi, itu juga nggak bagus. Kadang-kadang kita perlu misalkan menyepi ya. Kita perlu ke tempat yang sepi gitu ya. Misalkan Bapak Ibu kita perlu kemah dengan anak-anak kita ke tempat yang agak jauh yang nggak ada sinyal pun nggak masalah gitu ya, supaya membiasakan kita tuh biar bisa loh hidup tanpa harus screen time terus menerus. Nah, kepuasan instan di media sosial tadi ya, ketika kita mau melihat konten-konten yang sesuai dengan diri kita, yang bisa menghibur kita, itu kita pasti akan mengalami kepuasan meskipun itu sifatnya instan gitu ya. Nah, kemudian kecanduan digital itu juga kita selalu merasa harus terdorong untuk ngecek dikit-dikit ngecek gadget, dikit-dikit ngecek gadget gitu ya.
Ada yang kecanduan digital itu karena dia suka dengan konten digital, tapi juga ada karena ini terkait dengan kerjaan. Jadi contoh dulu ketika saya masih jadi wakil dekan satu itu ya, kalau 10 menit nggak megang handphone itu bisa WA itu udah bisa bermacam-macam, udah bisa numpuk gitu ya. Dan itu saya sudah sering kali untuk melewatkan WA karena ya saya nggak kepegang gitu ya. Nah, jadi kemudian yang ada dalam pikiran saya adalah, aduh ini kalau aku nggak megang HP, hancur nih dunia saya gitu ya. Nah ini juga kemudian bisa bikin kecanduan juga gitu ya. Nah, ketiga juga tadi ya, saya sudah bilang bahwa ada algoritma tertentu yang memang dirancang oleh para konten kreator atau sosial media expert lah ya, supaya orang itu tuh nggak lepas dari handphone. Yang pertama adalah tadi ya personalized engagement loop. Jadi sosial media itu punya algoritma yang membuat kita itu selalu merasa mendapatkan sesuatu ketika kita ngecek konten. Pasti ada konten-konten yang kita suka karena itu sudah dipersonalize sesuai dengan misalkan kita itu selalu browsing konten seperti apa sih, kita selalu like di postingan seperti apa, itu biasanya nanti kalau kita search itu akan muncul konten-konten serupa gitu ya. Dan ini juga akan menyebabkan bagian otak itu ya, bagian otak itu akan memproduksi namanya hormon dopamin. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita lagi bahagia, kemudian kita cek nih apa namanya level kimia dalam tubuh kita, itu dopamin kita itu biasanya akan naik. Nah, ini sama. Jadi kalau kita ngecek konten-konten yang selalu yang relevan dengan kita, yang kita mendapatkan kepuasan instan, ini dopamin kita ini akan meningkat. Dan dopamin yang terlalu banyak itu biasanya akan menyebabkan adiksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah endless lateral stopping cues. Ini jadi gini, kalau Bapak Ibu kita scrolling ya, itu kan nggak ada yang selesai kan. Ini kita mau scrolling berapa jam itu tuh pasti akan ada konten terus. Dan disitulah kemudian saya merasa kayaknya itu scrolling itu tuh lebih bahaya daripada kita main game. Kalau game online itu kan ada game overnya ya. Jadi misalkan udah 3 kali karakternya kalah itu game over gitu ya. Kalau ini kan nggak ada. Anda mau scrolling dari pagi sampai malam tuh konten tuh pasti tetap ada. Dan memang kemudian dibuat setiap konten itu antara konten satu dengan konten yang selanjutnya itu kayak seamless. Kayak nggak ada jeda gitu. Jadi kayak langsung aja scrolling, nggak ada garis putus. Itu memang didesain agar kita seakan-akan itu bisa melakukan itu setiap saat. Nah, ini bahayanya kemudian sosial media. Nah, apa namanya ya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa screen time yang berlebihan itu membuat otak itu kayak dibombardir oleh stimulus visual, apa namanya stimulus visual, stimulus auditori, ada banyak hal sehingga kita itu akan bisa mengalami kelelahan kognitif ya. Nah, kelelahan kognitif lah ini yang kemudian kita sebut sebagai brain rot tadi. Nah, kemudian dampaknya apa sih dari excessive screen time? Screen time yang berlebihan ini misalkan contoh si masnya ini gambar mau tidur aja ngecek handphone gitu ya. Um, Mungkin praktek yang baik itu adalah ya handphone itu diletakkan di meja jauh dari kasur kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jangan sekali-sekali naruh handphone itu di kasur. Itu bahaya ya. Ada yang bilang, aduh kalau kamu naruh handphone di dekat kita tidur itu akan ada gelombang yang bikin kita kanker. Ya saya nggak tahu apakah itu benar apa salah, tetapi jelas kalau misalkan handphone itu ada di sekitar kita akan lebih mudah bagi kita untuk mengakses handphone kita di apa namanya di waktu-waktu berdekatan dengan waktu istirahat kita, dan itu bahaya ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu siklus sirkadian kita. Jadi gini, kita ini kan siklus siklus tubuh itu kan 24 jam ya. Eh, jadi contoh kita kalau misalkan sarapan itu jam berapa ya? Misalkan jam 6 atau jam 7 pagi. Tubuh kita itu akan nge-record itu. Baik, setiap jam 7 itu saya sarapan. Jadi kalau misalkan jam 7 saya nggak sarapan, tubuh itu akan ngirim sinyal ke otak. Galang belum sarapan nih. Ada sesuatu yang salah nih. Galang harus dikasih tahu nih, Mak. Maka muncul rasa lapar. Nah, jadi gini, tubuh kita itu kan sudah diolah sedemikian rupa supaya bisa berjalan secara otomatis. Kita kan nggak pernah mikir ya kapan saya bernafas, kapan saya harus tidur. Itu kan
sebenarnya tubuh itu sudah bereaksi secara otomatis. Nah, bagaimana tubuh itu bisa bereaksi? Itu ada waktu circadian 24 jam tadi. Nah, kalau misalkan kita ngecek gadget ya, handphone. Nah, cahaya Blu-ray dari perangkat elektronik itu akan meniru siang hari. Jadi apa namanya cahaya dari screen itu akan meniru cahaya alami, cahaya matahari ya. Dan itu akan menekan produksi melatonin. Melatonin itu adalah hormon tidur alami. Jadi fenomena kita ngantuk itu karena kita itu jadi dalam siklus circadian itu eh, penelitian bilang bahwa setelah jam 4 sore kita sudah mulai untuk menumpuk melatonin. Jadi semakin banyak melatonin itu kita semakin ngantuk ya. Makanya kemudian ketika jam-jam malam melatonin itu udah hampir maksimal, kita kemudian merasa mengantuk, kita tidur ya. Nah, yang terjadi kalau misalkan kita lihat screen itu produksi melatoninnya itu tuh stop. Jadi kita nggak ngerasa ngantuk. Makanya kita merasa nggak butuh tidur. Nah, padahal Bapak Ibu, tidur itu tidak hanya kita merasa butuh ya, tetapi memang itu dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu memang butuh istirahat gitu ya. Baik kita baik kita tuh pengen tidur apa enggak, tubuh kita tuh butuh istirahat. Kenapa? Salah satu contohnya adalah otak kita tuh butuh istirahat. Kalau otak kita nggak istirahat, maka otak kita tuh nggak akan punya waktu untuk memproses informasi yang sudah kita jalani di pagi sampai malam harinya gitu ya. Jadi kemudian ketika otak nggak bisa memproses informasi, memori kita jadi nggak baik. Makanya biasanya orang-orang yang suka begadang, yang tidurnya nggak bagus itu kemampuan memorinya menurun. Kenapa? Karena otak nggak punya waktu untuk istirahat, kemudian untuk yuk mana yang harus aku simpan, mana yang harus aku buang. Nah, jadi memang tuh tidur itu penting. Nah, bahkan ketika orang bilang tidur itu harus berkualitas. Misalnya, nggak apa-apa tidur itu 2 jam, nggak apa-apa asal tidur berkualitas. Itu saya sangat-sangat tidak setuju dengan hal itu. Karena tidur berkualitas itu kan persepsi ya, ya. Tetapi tubuh, ya misalkan apa otak Anda, jantung Anda, organ internal Anda itu butuh waktu dengan durasi jam yang tertentu. 7 sampai 8 jam itu adalah waktu tidur yang normal manusia. Jadi kalau tidurnya kurang dari situ, ya meskipun kita merasa cukup, tapi tubuh itu menjerit-jerit sebenarnya kayak aduh nggak cukup ini tidurnya, lama-lama akan menumpuk. Jadinya kita apa namanya eh, kesehatan mentalnya juga terganggu gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kita lihat screen itu akan mengganggu waktu siklus 24 jam kita karena kita jadi stop memproduksi melatonin, hasilnya Anda nggak ngantuk, Anda nggak merasa pengen tidur, padahal harusnya Anda butuh tidur. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita excessive screen time ya. Ketika kita sudah terbiasa dengan konten-konten yang menyenangkan, itu kan kita akan ada pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Kita merasa senang ya ketika kita melihat apa namanya, ketika kita melihat konten itu kita senang banget ya. Jadinya kita karena terlalu senang kita tuh jadi mati rasa gitu ya. Jadi kita tuh butuh rangsangan yang lebih besar lagi untuk bisa merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Sama halnya misalkan gini, kita sudah terbiasa makan masakan yang penuh dengan bumbu, yang bumbunya itu nendang gitu ya. Giliran pergi ke satu daerah yang makanannya itu anyep, anyep itu apa ya, yang bumbunya nggak terlalu nendang itu kita nggak enak. Padahal mungkin itu malah yang lebih bergizi, itu yang malah lebih sehat gitu ya. Nah makanya kemudian saya mendidik anak saya itu ketika di Australia itu dia itu suka makan apa ya brokoli itu cuma digodok gitu ya brokoli wortel itu tuh tanpa bumbu untuk mengembalikan lagi kita apa namanya sensitivitas rasa karena terlalu banyak bumbu itu juga sebenarnya nggak bagus itu apa nah ini sama halnya dengan ini ya ketika kita terlalu banyak scroll kita mendapatkan kesenangan yang instan jadi kita tuh kayak kehilangan sense of kesenangan itu seperti apa sih ya saya pernah punya cerita itu jadi kayak karena saya saat itu ketika masih di organisasi sibuk banget gitu ya jadi kayak ya income lumayan lah ya gaya hidup lah lumayan lah ya tapi kemudian saya jadi lupa esensi bahagia itu apa giliran kemudian saya iseng nih beli pizza ya beli pizza yang
sebenarnya buat saya itu biasa aja beli pizza, kemudian saya bawa ke lab, kemudian ke laboratorium ya di kampus, kemudian mahasiswa makan. Ada seorang mahasiswa yang bilang, Mas, kan kalau panggil saya Mas ya, kalau pas dia mahasiswa S2. Ini pizzanya enak banget, kayak matanya berbinar-binar. Dan saya tuh seneng banget itu loh. Saya seneng karena melihat dia seneng. Jadi kayak saya bilang, oh kebahagiaan yang hakiki itu gini ya. Jadi kayak saya tuh kayak, oh kayak kayak bahagia melihat dia bahagia secara orisinal. Jadi kayak genuine banget gitu. Kayak, oh gini ya. Nah itu yang kemudian terjadi kalau kita sudah berada pada situasi yang dibombardir oleh banyak hal yang membuat kita senang, giliran kita eh, mendapatkan satu hal yang secara genuine itu harusnya membahagiakan, kita jadi mati rasa gitu ya. Nah, kemudian juga screen time itu memicu stres dan mengganggu regulasi emosi. Jadi screen time itu akan meningkatkan produksi namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Jadi kalau kita terlalu banyak kortisol itu kita biasanya stres. Kalau stres berkepanjangan itu kita biasanya mengalami depresi. Dan kemudian ketika kita screen time terlalu banyak itu kita juga akan menekan fungsi lobus frontal otak. Jadi lobus frontal otak itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab kepada kita berpikir, menganalisis, memori dan lain sebagainya. Itu pusat pusat berpikir manusia ya. Nah, kemudian juga excessive screen time ini juga karena tadi informasinya banyak banget ya. Mau permainan warna lah, apa namanya, gerak lah, kemudian musik lah, itu akan menguras energi kita. Sehingga cadangan energi mental kita juga jadi turun. Nah, makanya biasanya orang-orang yang selalu senang scrolling itu kadang-kadang jadi orang sensi ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit diganggu marah gitu ya. Misalkan eh, remaja sekarang kalau lagi scrolling kemudian dipanggil minta tolong buat beli apa gula di warung itu kayak enggak, kayak kok nyolot kenapa sih ya, ini karena apa namanya energi mentalnya udah habis gara-gara screening tadi itu ya. Nah, apa yang kemudian bisa menjelaskan brain rot ini ada tiga sih kalau kita ngomong agak teoretis sedikit ya. Jadi tadi ya cognitive overload tadi saya sudah bahas beberapa. Kemudian ada teori namanya neuroplastisitas ya. Dan kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial dan kecerdasan emosional. Jadi sebenarnya fenomena kita screen time terlalu banyak menyebabkan brain rot ini bisa dijelaskan melalui tiga teori ini. Cognitive overload, neuroplastisitas, dan juga interaksi sosial yang terbatas gara-gara kita terlalu banyak untuk lihat konten digital ya. Jadi cognitive overload adalah tadi jumlah informasi yang sangat besar yang terus-menerus kita terima, padahal otak kita itu sangat terbatas. Atau mungkin meskipun otak kita punya daya kapasitas yang gede, tapi kalau terlalu banyak dijejali dengan informasi yang tidak bermakna itu akan membuat cadangan energi kita itu terkuras gitu ya. Kemudian kalau kita melihat cognitive load itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah beban intrinsik. Jadi beban intrinsik itu adalah ya memang kontennya itu susah untuk dicerna gitu ya. Memang contoh misalkan kalau saya ngajar statistika itu kan memang berat ya. Kalau kayak materi statistika itu kayak aduh gitu ya. Statistika, biologi untuk anak-anak psikologi itu kayak ya ampun berat sekali. Jadi memang mata kuliahnya itu udah materinya udah berat. Itu namanya adalah beban intrinsik. Nah, yang kedua adalah beban ekstrinsik. Beban ekstrinsik itu bagaimana cara deliverynya, gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau kuliahnya susah, statistika nih, tapi cara mengantarkannya dengan cara yang mudah, banyak contoh, banyak praktek, itu jadi beban intrinsik itu terangkat, ya. Tapi kalau misalkan kita ngajarnya kurang asik, nggak sistematis, itu jadi bahkan kuliah yang sebenarnya mudah tuh jadi susah gitu ya. Jadi ini adalah terkait dengan bagaimana informasi itu disajikan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah beban cermin itu adalah jadi gini, ketika kita memahami sebuah informasi yang baru itu kan kita akan merelate ya, menghubungkan dengan informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau dalam bahasa psikologinya itu adalah skema namanya. Jadi kalau ada informasi yang baru itu kita akan mencari padanannya informasi yang ada di otak kita.
Kita cari ini sama kayak ini nggak ya? Ini sama kayak ini nggak ya? Nah, makanya kemudian banyak orang Barat itu yang nggak suka, misalkan contoh ya, nggak suka makan durian. Nah, kalau kita kan seneng ya makan durian ya. Kalau orang Barat itu nggak suka makan durian, kenapa? Karena di dalam kehidupan mereka itu nggak ada makanan yang punya tekstur, rasa kayak gitu tuh nggak ada gitu ya. Jadi kayak kayak nggak ada kok durian tuh kayak apa. Jadi bukan sebenarnya bukan karena mereka tuh nggak suka duriannya, tetapi karena dalam kamus mereka tuh nggak ada makanan yang kayak gini gitu ya. Contoh juga ketika saya kemarin ke Beijing, saya disuruh untuk makan bebek Peking ya. Eh, Bebek Peking itu kalau di sini itu ada tradisinya itu kalau makan kulit bebeknya itu dicocol gula. Saya, hah? Gimana dicocol gula? Gua kan gula itu kan buat minum ya kayak atau buat masa dicocol gula beneran. Tapi ternyata setelah saya coba ya enak-enak aja gitu ya. Jadi awalnya kayak apaan sih? Tapi karena nggak ada di kosakata kita kan, nggak ada di kamus kita. Tapi ketika kemudian oh ternyata relate ya, dikasih juga. Nah itu apa namanya? Nah ini kalau kita ngomong tentang konten digital ini banyak sekali beban ekstrinsik ya. Jadi kayak apa namanya informasinya itu banyak banget info nggak bermakna tetapi karena kebanyakan jadi kita juga terbebani secara kognitif gitu ya. Lebih mending konon katanya adalah kita tuh lebih baik untuk memberikan beban intrinsik jadi membekali remaja atau putra putri kita itu dengan misalkan informasi yang nggak apa-apa kompleks. Tetapi kalau bisa informasi yang kompleks itu diantarkan dengan cara yang mudah dan biarkan mereka itu memproses informasi yang kompleks itu dalam diri mereka. Itu sebenarnya kuncinya adalah seperti itu. Bukan dibalik. Kalau konten digital kan dibalik tuh. Bebannya intrinsiknya tuh receh, tapi wah pengemasannya sangat luar biasa sehingga kita terbebani secara kognitif gitu ya. Nah, kemudian secara neuroplastisitas Bapak Ibu. Jadi gini, jadi sudah sempat saya singgung ya bahwa otak kita itu terbiasa untuk jadi eh, ketika kita beranggapan bahwa otak mempengaruhi perilaku, itu memang benar ya bahwa perilaku kita itu ditentukan oleh otak kita. Tapi ternyata otak kita itu kan juga berkembang. Bagaimana otak kita berkembang itu dipengaruhi dari perilaku kita sebenarnya. Jadi kita itu bisa mengatur bagaimana atau menentukan bagaimana otak kita itu berkembang. Ya, contoh kalau kita melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat, otak kita itu akan berkembang menjadi bagus. Ya. Tapi kalau kita memilih aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, otak kita itu akan berkembang ke arah hal yang nggak bagus. Jadi kayak apa namanya, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja dan otak itu nantinya akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi kayak ada siklus. Nah, bayangkan kalau misalkan kita terbiasa untuk apa namanya memproses informasi yang tadi ya yang ringan, receh, tidak bermakna, terus menerus gitu ya. Sehingga kesannya adalah setiap hari itu kita cuma ngelihat itu informasi yang receh semua gitu. Ini akan mengurangi kapasitas otak kita untuk pengambilan keputusan, untuk berpikir kritis, analisis itu ya. Makanya kemudian kalau saya lihat kecenderungan anak-anak sekarang itu adalah berpikir instan. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa untuk berpikir apa ya, berpikir dalam. Sama halnya dengan satu fenomena ini yang sering kita bahas zaman dulu adalah resiliensi ya. Jadi kayak kita sebagai orang tua kadang ngeluhnya anak-anak kita ini kok gampang nyerah ya, kok gampang nyerah, gampang bolak-balik keputusan, kok nggak kayak apa namanya, kayak kayak nggak mau susah gitu ya. Nah, ingat bahwa zaman dulu ketika kita hidup itu kan nggak banyak pilihan ya. Jadi ketika nggak banyak pilihan itu kalau kita mendapatkan pilihan yang nggak baik ya kita bertahan, kita mengelola rasa tidak nyaman kita gitu ya. Nah anak-anak sekarang itu kan banyak pilihan. Kalau dia nggak suka satu dia pindah kedua, pindah ketiga. Jadi mereka nggak belajar bagaimana cara untuk mengelola Hemat rasa apa tidak ya nyaman. biasanya? Nah itu sehingga kemudian karena hal itu terjadi, terlalu banyak pilihan, mereka tidak sempat untuk mengelola rasa nggak nyaman, mereka jadi tidak terbiasa tadi untuk bertahan. Mereka gampang menyerah. Ada yang bilang generasi strawberry ya, apa namanya gampang banget tuh kok lemah. Kayaknya pinter sih, tapi kok gampang nyerah. Nah ini karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan hal itu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan kebanyakan mengakses gadget itu, interaksi sosial dan kecerdasan emosionalnya jadi lemah. Jadi mereka nggak terbiasa untuk membaca isyarat nonverbal, gitu ya. Padahal kan kita itu kan hidup di negara yang apa ya, yang bahasa nonverbalnya sangat-sangat kental ya. Apa namanya? Misalkan ada orang bilang nggak suka suka tapi ekspresi mukanya nggak sinkron, itu kita tahu sebenarnya makna tersiratnya apa gitu. Jadi ketika kita terlalu banyak untuk mengakses konten digital ini, mereka melewatkan kesempatan untuk belajar istilah-istilah nonverbal ini gitu ya. Dan biasanya ini akan membuat orang-orang merasa kesepian, cemas. Cemasnya gini, jadi kayak eh, saya mendapatkan beberapa mahasiswa itu kayak mereka cemas nggak bisa dapat teman, mereka cemas nggak disukai oleh temennya. Ya kan saya tinggal bilang, ya kan kamu bisa tinggal lihat toh temanmu tuh senang sama kamu apa enggak. Dia completely clueless, dia nggak tahu gimana Prof caranya aku tahu temanku tuh suka sama aku. Lah, masa kayak ampun, kok kayak hal yang segampang itu nggak tahu. Tapi memang mereka memang benar-benar nggak tahu karena terbiasa untuk melihat apapun secara digital, jadi kemampuan dunia nyatanya jadi terganggu. Nah, ini beberapa hal yang terakhir ya. Jadi apa sih implikasi ya dari brain rot ini pada remaja ya, pada dewasa awal dan remaja. Pertama adalah memorinya menurun ya. Kemudian atensinya jadi tidak bisa jangka panjang. Dia span attention-nya rendah gitu ya. Kemudian kemampuan problem solving-nya juga apa namanya juga menurun gitu ya. Dan juga apalagi dia jadi kurang peka terhadap budaya yang atau norma-norma yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, tadi ketika kita ngomong tentang ingatan yang terganggu ya, karena tadi ketika kita brain rot, apa namanya, scroll gadget, apalagi sepanjang hari sampai malam hari, kita fungsi tidur kita terganggu, jadinya otak nggak bisa mengolah informasi, memori kita terganggu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rentang perhatian kita menurun ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang-orang yang nggak bisa fokus dalam waktu yang lama, itu padahal rentang fokus itu kira-kira 20 menit ya. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa fokus selama 20 menit itu berkali-kali itu ada sesuatu yang salah. Misalkan dikasih, misalkan bisa diukur ya, Bapak Ibu, misalkan dikasih buku novel atau apapun gitu ya, disuruh baca. Kalau misalkan kurang dari 20 menit dia kayak malas berkali-kali, itu aduh tanda-tanda. Dan ketika dia nggak mau seperti itu tapi terus beralih ke handphone, itu ada gejala-gejala ke situ gitu. Jadi cara paling gampang adalah ngetes ya dengan sebuah aktivitas yang aktivitas tertentu, aktivitas yang Bapak Ibu yakin dia harusnya suka gitu ya. Misalkan dia dulu tuh dia suka baca cerita gitu ya, novel gitu ya. Kok jadi nggak suka? Ini misalnya kayak anak saya, selalu saya tanya, kamu pengen baca novel apa sekarang? Kamu pengen baca novel apa? Misalnya mau konten novel digital itu nggak boleh, harus buku cetak. Jadi dibela-belain beli buku cetak gitu ya, ya biar untuk tidak terlalu terpapar pada konten digital terus gitu ya. Ya meskipun sebenarnya novel itu kan juga bisa dibaca digital. Cuma kan kalau sama-sama di handphone kan terus dia bisa juga beralih ke yang lain kan. Tapi kalau di buku kan ya dia nggak akan bisa kemana-mana gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini terkait dengan gini. Jadi kalau kita mengalami brain rot tadi, karena kita jadi tidak terbiasa atentif ya, nggak biasa fokus, pikirannya itu terdistorsi, kemampuan kita jadi menurun. Ya biasanya pengambilan keputusannya juga nggak bagus, karena dia tidak bisa bertahan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kan sebenarnya proses ya, dan kadang-kadang cukup memakan waktu dan energi. Nah, orang-orang yang mengalami brain rot itu biasanya nggak tahan dengan itu, lebih memilih solusi yang instan, gitu ya. Nah, kemudian ada pertimbangan sosial dan budaya. Nah, di sini juga ternyata pengaruh orang tua dan norma sosial itu penting ya dalam menciptakan apa namanya kebiasaan yang lebih sehat supaya tidak terjadi brain rot.
Nah, ini yang terakhir, strategi efektif untuk mengurangi dampak brain rot ya. Yang pertama, paling gampang adalah regulating screen time. Jadi mengatur jam berapa boleh ngecek handphone, jam berapa nonton TV, jam berapa. Jadi dijatah waktunya. Kalau misalkan screen time yang buat keperluan pribadi itu berapa lama, yang buat kepentingan studi itu berapa lama, itu tuh harus dijatah gitu ya. Apa namanya, kemudian menyusun ulang feed media. Jadi kemudian kita juga perlu untuk menyeleksi kita channel-channel apa aja sih, konten seperti apa sih yang bisa kita yang seharusnya kita lihat itu kan kita bisa atur ya, misalkan di sosial media, misalkan di Instagram itu kita bisa atur kita mau melihat konten yang seperti apa, itu kita bisa menyusun ulang gitu ya. Kemudian mengintegrasikan aktivitas non digital. Jadi kita perlu untuk mencari tahu hobi kita tuh apa sih, hobi putra putri kita tuh apa sih yang tidak berhubungan dengan digital. Misalnya tadi olahraga, oke kita olahraga. Misalkan sehari minimal bisa 20 menit aja lepas dari gadget melakukan aktivitas yang bikin dia senang itu sudah keberhasilan ya. 20 menit aja misalkan apa namanya, apa aktivitas loh ya, bukan tidur siang loh. Kalau tidur siang nggak beda. Jadi misal aktivitas apa, tidur siang itu kan istirahat, tapi aktivitas yang memang kita lakukan secara sengaja dan aktif ya, misalkan ya jadi olahraga, hobi apa, hobi misalkan baca novel atau misalkan arts itu boleh ya. Dan kemudian juga membangun dukungan sosial dan keterlibatan komunitas. Jadi kita juga nggak bisa misalkan cuma ngelarang aja, Dek jangan nonton handphone, tapi kita nggak kasih solusi yang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa kemudian ngelarang tapi nggak kasih alternatif yang lain. Harus ada alternatif lain yang lebih menyenangkan gitu ya. Misalkan apa, olahraga. Di sini di Cina ini kayak saya tuh melihat lapangan basket itu tuh mesti rame sampai jam 10-11 malam. Jadi entah itu mahasiswa, orang-orang itu kayak olahraga itu tuh kayak ya udah di apa namanya dipakai. Bahkan kalau di sini kalau kita jalan-jalan karena ke Cina ya, misalkan malam-malam itu biasanya ada ibu-ibu yang nari-nari gitu loh, yang di tepi jalan gitu, apa namanya, nari-nari pakai musik itu biasa. Kenapa? Itu adalah aktivitas mereka untuk lepas dari digital ya, yang benar-benar fisik biar kesehatan mentalnya terjaga. Nah, ini yang terakhir ya. Ini apa namanya? Kebetulan saya ini apartemennya itu tuh di sebelah ini apa ya? SMK ya. Dia di SMK itu kalau saya guyonnya ini bajunya kayak Hokage. Kayak apa namanya? Kayak 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 seragam gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu apakah di Indonesia masih dilakukan, tapi setiap pagi itu mereka harus lari-lari kecil, kemudian senam pagi. Setiap hari. Dan kalau misalkan gerimis pun tetap mereka harus pakai jaket yang anti air. Kecuali kalau udah hujan badai ya mungkin enggak ya. Tapi setiap hari itu mereka harus seperti ini. Dan ini mereka bilangnya adalah morning setting up exercise ya. Ini adalah senam yang mungkin kalau zaman dulu SKJ ya kita bilangnya ya, senam kesehatan jantung. Senam yang nggak bikin capek, tapi senam yang membangunkan fisik kita gitu ya, supaya kita siap dalam menghadapi pembelajaran hari itu. Oke, baik, itu mungkin sekilas dari saya ya. Mungkin nanti bisa disambung diskusi waktu saya kembalikan ke Mbak Heni. Terima kasih banyak Pak Galang. Akhirnya nih kita mulai senyum-senyum ya Bapak Ibu. Ternyata bukan cuma anak-anak ya yang terindikasi brain rot, jangan-jangan kita juga terindikasi brain rot begitu ya. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Silakan Papa Mama jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau boleh langsung raise hand saja, nanti bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan Pak Galang, berkaitan dengan konten yang bermakna dan tidak bermakna begini Pak Galang. Ini apakah berkaitan dengan isinya, durasinya, atau bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah isinya ya. Soalnya gini, kalau misalnya kita ngomong di Instagram itu ada pembatasan konten ya. Misalkan mau Reels itu hanya berapa menit gitu ya. Kemudian konten tuh
berapa menit. Jadi kemudian tantangannya adalah bagaimana kita menyajikan informasi yang bermakna dalam waktu yang durasi pendek. Nah, nah, konten yang bermakna itu seperti apa sih? Konten yang reflektif, konten yang membuat kita bertanya-tanya, konten yang membuat kita berpikir lebih jauh lagi, gitu. Misalkan apa ya? Misalkan ada sebuah konten yang kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, gitu ya, yang membuat kita berpikir, yang membuat kita mencari tahu lebih lanjut, itu adalah konten-konten yang bermakna. Nah, kalau konten-konten yang nggak bermakna itu ya konten-konten yang cuma senang aja gitu ya, tapi kemudian udah hilang gitu ya. Nah, ini memang di satu sisi kita memang butuh konten seperti itu ketika misalkan kehidupan kita penat gitu ya. Misalkan kita banyak pekerjaan di kantor, kita mungkin butuh lihat ada konten orang joget-joget gitu ya. Tetapi ya nggak itu semua yang kita lihat kan. Nah, kita perlu sadar aja sebenarnya kapan kita butuh informasi yang seperti ini dan kapan kita tuh butuh informasi yang benar-benar bermakna gitu, Mbak. Baik, jadi gula diperlukan tetap dalam dosis yang tepat begitu ya Pak Galang ya. Dosis yang tepat, betul. Jangan makan gula Siap. terus. Ya, Pak. Sudah ada yang raise hand, Mama Jojo, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Halo, siang, Miss Eni. Selamat Prof. siang, Galang. Apa Mang. kabar? Jelas, Miss? Selamat Terdengar? siang, Ma. Jelas, Mama, Iya, Terdengar, silakan. terdengar. iya. Prof, ini tadi menarik nih pembahasannya. Sangat menarik sekali nih ya. Jadi tadi saya menyimak apa yang dikatakan Prof nih tentang anak-anak generasi strawberry, di mana ke Hmm, depan tuh mereka itu akan menjadi lebih instan, tidak tahan tantangan, di mana tadi ada istilah katanya karena terlalu banyak pilihan. Zaman sekarang mm-mm. dibandingkan dengan zaman dulu itu tidak banyak pilihan. Nah, ini saya mau tanyakan, itu bisakah dijelaskan lagi pilihan dalam hal apa? Yang pertama nih, eh, saya mau mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang pilihan-pilihan itu apa. Kedua, yang saya mau tanyakan tuh, ini tentang bagaimana menurut Prof cara parenting yang tepat, di mana kita tahu nih ke depannya itu tantangan mereka itu semakin besar. Nanti akibat dari brain root ini ada AI, ada coding dan lain-lain, di mana zaman kita dulu itu kita terlalu tidak banyak dihadapkan pada pilihan dan mungkin pola asuh dulu itu terkesannya agak diktator ya. Orang tua lebih banyak berperan. Tapi kan ke depannya itu saya rasa kayaknya kita tidak bisa ya, Prof, menerapkan pola seperti itu lagi. Di mana ke depannya ini mungkin saya juga tidak tahu nih, apakah kita harus menjadikan mereka sahabat atau kita lebih lembek lagi. Nah, ini yang saya mau tanyakan kedua. Apa sih sarannya baiknya itu pola parenting kita itu seperti apa? Di mana kita mengingat bahwa di samping anak-anak harus menguasai era digital, kan kita tahu karakter itu penting, emosional itu penting, penguasaan emosional dan attitude. Nah, jadi yang kedua ini Hmm, adalah tips dan cara parenting yang baik itu menurut profesor itu bagaimana? hmm. Sekian, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ma. Ini pertanyaan bagus banget ya. Saya langsung jawab dulu aja ya. Ini mungkin Silakan, Pak. banyak pertanyaan yang terlupa juga. Jadi pertama gini, bahwa kita sebagai orang tua itu memang harus lebih canggih daripada anak kita, gitu ya. Eh, jadi kita memang nggak bisa untuk melarang anak kita nggak bersentuhan dengan gadget sama sekali. Itu agak agak susah dan tidak saya sarankan, gitu ya. Karena gadget, teknologi itu juga akan membantu anak kita untuk bisa bertahan dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Cuma yang kita perlukan ada kita screening, kita menyeleksi ya konten-konten yang seperti apa. Jadi contoh misalkan di universitas kami ini kan AI itu kan diperbolehkan, malah dianjurkan mahasiswa itu untuk menggunakan AI untuk kepentingan tertentu. Contoh misalkan mereka lagi buat bikin karangan itu mereka harus bikin dulu, kemudian nanti pakai AI untuk memberikan masukan ini harusnya diapain eh, eh, karangan saya ya, sebelum nanti diajukan ke dosen untuk diberikan feedback. Jadi diajarin step-step seperti itu. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk mereka. Tapi kemudian kita jelaskan kepada mereka AI itu fungsinya buat apa sih gitu ya. Apa yang do's and don'ts-nya apa.
Dan kemudian profesor-profesor juga dikasih training cara untuk mendeteksi AI yang disalahgunakan itu seperti ini. Jadi artinya adalah kita perlu untuk lebih selangkah lebih maju sebagai orang tua untuk kemudian tahu ini ada apa di luar sana gitu ya. Dan anak saya itu bisa terpapar apa aja, mana yang bisa saya pakai, mana yang nggak bisa saya pakai gitu ya. Dan kita juga perlu untuk merancang gini, alih-alih kita eh, baru bereaksinya ketika ketika anak kita sudah ber apa ber apa namanya sudah terlibat dengan sebuah aplikasi, kita cari tahu dulu apa sih yang anak saya butuhin, misalnya untuk berpikir kritis, apa ya aplikasi digital yang bagus buat anak saya. Jadi kita malah nge-planning terjadi gitu. Jadi kayak apa yang bermanfaat untuk kita. Jadi memang intinya memang sebagai orang khusus instan atau khusus kilat ya untuk orang tua untuk memahami sebenarnya ada apa aja sih di luar sana, TikTok tuh kayak apa sih, Instagram tuh seperti apa sih. Nah ini supaya kita bisa merancang penanganan atau preventif yang lebih baik lagi ya. Kemudian yang kedua adalah pilihan tadi ya, apa namanya pilihan tadi. Jadi gini, apa namanya, misalkan contoh ya, saat ini kan misalkan profesi konten kreator itu kan menjamur ya sekarang ya. Di satu sisi itu positif sebenarnya, di satu sisi itu juga ada nggak positifnya. Seakan-akan kemudian anak kita kayak, ah udahlah nggak usah bisa. Nah, jadinya kemudian mereka kehilangan sense untuk berusaha keras karena ada pilihan yang lebih mudah buat mereka. Nah, ya tanpa mengecilkan profesi konten kreator ya, itu sebuah profesi juga dan itu juga apa namanya juga bagus. Cuma kemudian yang yang nggak bagusnya adalah kemudian ketika kita merasa halnya penting, itu jadi nggak penting kan ada pilihan yang lain yang bisa kita ambil. Nah, ini yang kemudian kita yang perlu kita kita lakukan adalah kita memastikan hal-hal hal-hal yang harus dicapai itu harus harus dipenuhi. Misalnya ya bekerja keras tuh ya harus masalah nanti kalau kamu udah bekerja keras kamu mau jadi apa tuh terserah kamu. Cuma jangan kemudian gara-gara nggak mau pilihan itu karena susah milih opsi yang lain. Nah itu yang jangan terjadi. Intinya adalah jangan sampai putra putri kita itu terbiasa untuk menghindari sebuah proses ya hanya gara-gara ingin memilih opsi yang lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Galang untuk jawabannya. Kita lanjut Pak Galang ke kolom chat. Di sini ada Ibu Faizatul. Izin bertanya Pak Galang, saya Faiza dari Wow. Dari Jawa Timur ya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk penggunaan HP pada anak SD, SMP, sebaiknya kita berikan waktu berapa lama dalam satu hari, atau perlukah diberikan waktu berbeda untuk setiap konten? Kemudian, bagaimana jika anak menolak berhenti ketika waktu telah habis karena belum selesai bermain gamesnya? Terima kasih atas jawabannya. Sepertinya ini menjadi pertanyaan dari begitu banyak orang tua, Pak Galang. Silakan, Pak. Banyak ya. Iya. Jadi gini, ini praktek yang dilakukan ke, ke ke anak saya ya. Jadi saat itu anak saya dengan ini sebenarnya strategi dari istri saya sih. Jadi kayak apa namanya? Anak saya dikasih pilihan nih, 3 jam. Dikasih waktu, kamu bebas untuk bersentuhan dengan gadget 3 jam. Ya, 3 jam. Sekarang kamu 3 jam mau ngapain? Oke, misalnya, oke, 2 jam mau main game, 1 jam mau nonton YouTube. Oke, gitu kan? Nah, terus pernah kejadian, aduh tadi keasikan nonton, keasikan main game. Ini udah 2 jam, tapi belum selesai gamenya. Kalau nggak diselesaikan nanti nggak dapet poin gitu ya. Kan anak-anak sekarang kan pintar untuk bernegosiasi ya. Ya udah tinggal berarti kamu kalau mainnya lebih dari 2 jam itu ngurangin waktu kamu nonton. Nah, jadi kemudian anak diajari tuh nontonnya ya dia harus mau nggak mau harus berhenti game gitu ya.
Jadi itu diajarin anak itu untuk mengambil keputusan dan dia tahu bahwa setiap keputusan itu ada resikonya. Nah, jadi itu bisa di satu sisi kita memfasilitasi, tidak membatasi banget, misalkan nggak boleh sama sekali ya nggak misalkan, dan waktu yang disarankan itu 2 jam lah, 2 sampai 3 jam tergantung kalau biasanya udah agak semakin remaja itu biasanya apa namanya pengen lebih banyak waktu ya, misalkan 3 jam is okay ya, misalkan 3 jam, eh, tapi kemudian kita kasih dia untuk milih dan itu perlu kesepakatan antara si anak dengan orang tua. 3 jam ngecek handphone tuh mau ngapain aja? Oke, mau ini terus 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 ada juga misal oh kalau mau balas WA itu jam berapa? Eh, jam jam 4 misalkan kayak gitu. Terus ntar bilang tapi teman-temanku tuh kadang-kadang nge-WA aku tuh waktunya nggak tentu. Ya udah bilang aja ke temen kamu baru ngecek WA jam 4 ya. Kalau benar-benar butuh telepon. Kalau benar-benar butuh telepon, jangan WA-nan. Kasih tahu ke teman-teman kamu hanya buka WA jam 4. Jadi kamu kalau mau balas itu jam 4. Ya. Dan itu jadinya teman-teman dia juga jadi terpola seperti itu. Jadi kalau misalkan ngechat ya jam 4 atau mendekati jam 4. Jadi kayak itu bisa dirancang Bapak Ibu. Jadi kayak waktu screen time itu bisa dirancang, tetapi itu perlu kesepakatan dengan si anak ya. Yang paling gampang yang paling saya sarankan adalah berdialog dengan anak dulu. Ini mau menggunakan gadget buat apa aja, kemudian kita kasih batasan waktunya, dan kita ajarin kalau misalkan ada sesuatu terjadi, dia harus mengambil keputusan. Dia harus diajari sejak saat ini, kalau mengambil keputusan ini konsekuensinya apa. Gitu. Baik, Pak. Jadi kuncinya tadi ada di regulasi screen time ya, Pak ya. Dan disarankan mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Lalu ketika usia anak sudah lebih dewasa bisa diberikan eh, waktu yang lebih dari 2 sampai dengan 3 jam. Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi saya buka. Ini Pak Galang jauh-jauh ya dari China. Sayang sekali kalau Bapak Ibu melewatkan pertanyaan sesi tanya jawab ini. Jika masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya, saya juga sambil bertanya Pak Galang. Tadi berkaitan dengan brain rot ini kan diistilahkan dengan pembusukan otak begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kondisinya, lalu apakah ada solusi Pak? Apakah otak ini masih bisa kembali kondisinya Diselamatkan optimal gitu ya, ya. diselamatkan, dioptimalkan seperti sebelum mengalami pembusukan ini atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi kalau dari teori neuroplastisitas itu sebenarnya otak itu masih bisa dikembangkan gitu ya. Jadi kita tuh masih bisa untuk mengubah ya, mengubah bagaimana otak kita gitu ya. Jadi kayak apalagi kalau di masa-masa masih remaja sebelum usia 40-an itu masih masih oke lah, masih bisa diatur lah gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang sudah ada gejala-gejala seperti itu, tinggal dibalik aja prosesnya. Misalkan terbiasa dengan apa namanya fokus yang pendek ya kita bikin aktivitas-aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang lebih panjang gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan kalau senang dengan detektif-detektif ya mungkin kita beliin buku detektif, kemudian kita coba untuk memecahkan permasalahan bareng-bareng gitu ya. Apalagi kalau didampingi dengan oleh orang tua itu lebih bagus lagi gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi tinggal kemudian prosesnya dibalik aja. Misalkan terlalu instan ya kita cari aktivitas apa yang buat mereka berpikir agak panjang gitu ya. Itu sih. Jadi masih ada harapan ya, Pak Galang ya, untuk Masih para masih orang tua selalu dan selalu ada harapan. baik. Jadi masih ada harapan untuk kita semua, para orang tua, dan juga mungkin untuk diri kita sendiri yang sudah merasa mengalami penurunan konsentrasi begitu ya, berkaitan dengan konsumsi gadget dengan konten yang receh dan juga dengan durasi yang terlalu lama. Baik, Papa Mama, kalau sudah tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sekolah.
Oke, Papa Mama, di layar saya sudah menampilkan poster kegiatan spektakuler 3. Kami mengundang Bapak Ibu calon orang tua murid dan juga orang tua dan juga calon siswa untuk hadir dalam kegiatan spektakuler 3 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei pukul 8 sampai dengan selesai, diadakan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, SMP dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Dalam kegiatan ini kita akan sama-sama melaksanakan ada donor darah, pameran karya anak, bazar, penampilan terbaik dari siswa-siswi TK sampai SMK. Bagi calon orang tua akan ada promo yang menarik berkaitan dengan diskon formulir pendaftaran, diskon SSP, dan juga diskon member get member. Bapak Ibu, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 15 kota, ada di Bandar Lampung, Bandung, Bogor, Cianjur, Cicurug, Cimahi, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Jatibarang, Metro, Rengas Dengklok, Serang, Sukabumi, dan juga Tasikmalaya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di kota selain di Bandar Lampung juga dapat berkunjung ke sekolah-sekolah BPK Penabur yang terdekat. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Galang atas kesediaannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan join dalam kegiatan ini. Harapannya dapat juga bergabung dalam kegiatan webinar SMAK BPK Penabur yang akan datang. Sebelum ini, saya mohon izin untuk membacakan pantun. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa penutup. Mohon dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Burung camar terbang rendah, mampir sebentar di atas papan. Terima kasih Pak Galang, ilmu kami sudah bertambah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, kita akan menutup di dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kegiatan webinar parenting yang dapat terlaksana dengan baik. Kami begitu bersyukur ya Bapak untuk Pak Galang yang dapat hadir. Kiranya Engkau yang selalu memberkati tugas, pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarganya. Engkau yang memberkati dengan kesehatan, dan kiranya ia dapat terus menjadi berkat untuk lebih banyak orang yang ada di sana. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk seluruh orang tua yang sudah hadir. Engkau yang memberkati semua yang hadir, Bapak Ibu guru, dan juga segenap panitia yang bertugas. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang terus memperlengkapi kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan yang akan datang. Selamat siang. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih semuanya. Pak Galang. Sehat-sehat Terima selalu kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu semua. Saya izin Selamat, dulu. selamat siang, Miss. Selamat siang Mama, Papa. Terima Terima kasih. kasih. Baik, mohon izin saya akan